Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Amin. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika di pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan KPK dan EPB dengan kelipatan dan dengan faktor. Nah, kali ini Bu Yuyun akan membahas soalnya ya, latihan soal yang kemarin. Sebelum kita belajar, seperti biasa membaca doa terlebih dahulu ya nak ya. Oke, baiklah, sekarang kita bahas. Nah, nomor 1 kemarin soalnya adalah kelipatan dari 5 adalah berapa Bu? Kelipatan dari 5. Nah, kelipatan dari 5 berarti kalian bikin bilangan loncat 5 ya, ditulis. Pertama dari 5, 10. Jadi ditambahkan 5 itu loh nak ya. 5, 10, terus ditambah 5 lagi berapa? 15, ditambah 5 lagi berapa? 20, ditambah 5 lagi berapa? 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Ya, karena tidak terhingga ya. Jadi Ibu tulis titik-titik. Kemudian soal nomor 2, kelipatan dari 6 adalah, Jawabnya adalah 6. 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 ditambah 6 berapa? 18. 24, 30, 36 dan seterusnya. Karena tidak terhingga, makanya Ibu tulis titik-titik-titik ya. Kemudian nomor 3, KPK dari 5 dan 6 berapa? Setelah kita menentukan kelipatan, maka dari itu kita bisa menentukan KPK. Apa itu KPK kemarin? Kelipatan persekutuan kecil. Jadi persekutuan itu bilangan yang angkanya sama ya. Jadi misalkan 5 dan 6, kelipatan dari 5 dan 6, bilangan yang sama itu berapa? Ya, yang dipunyai 5 dan yang dipunyai 6 dan sama. Jawabannya kan di sini ada 30 ya nak ya. Nah, yang pertama itu kan 30. Nah, berarti ini yang paling kecil karena yang titik-titik itu kan dan seterusnya tidak terhingga itu kemungkinan ada bilangan yang sama. Cuman karena KPK kelipatan persekutuan kecil, kita ngambilnya yang kecil ya nak ya. Nih, Bu tanda ini ya, 30 ya. 30 merupakan KPK-nya. Paham ya nak ya? Kemudian lanjut, faktor dari 12. Nah, berarti cara menentukan faktor dari suatu bilangan itu kalian harus menggunakan tabel ya, tabel perkalian dari 12. 12 itu perkalian berapa saja sih? Nah, bilangan berapa saja yang dapat menghasilkan 12? Yaitu 1 dikali 12. Dari yang paling kecil ya tentunya ya. 2 bisa nggak dihasilkan 12? 2 dikali berapa sama dengan 12? Oh bisa, dikali 6. 3 dikali berapa hasilnya 12? Dikali 4. Habis itu ada lagi nggak Bu? Tidak ada ya nak ya. Sudah, makanya perkalian diingatkan lagi sama Bu Yun, harus hafal ya. Lalu faktor dari 12 berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Kemudian faktor dari 16 sama caranya ya, perkalian yang menghasilkan 16. 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Maka dari itu faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8 dan 16. Baru deh kita bisa menentukan EPB. EPB dari 12 dan 16 adalah, nah jawabannya adalah tadi ditulis dulu ya, faktor dari 12 berapa, faktor dari 16 berapa. Nah, faktor persekutuan, jadi bilangan yang sama ya. Jadi dia temenan nih. Kalau temenan berarti dia sama ya, angkanya sama antara 12 dan 16. Angka yang dimiliki 12 tadi 1, 2, 3, 4, 6, 12. Angka yang dimiliki 16 adalah 1, 2, 8, dan 16. Yang sama itu kan hanya 1 dan 2 ya nak ya. Berarti yang paling besar antara 1 dan 2 itu berapa? Yang ditulis itu 1 saja. Yang paling besar itu 2 ya, karena 1 kan lebih kecil daripada 2. Nah, berarti EPB-nya jawabannya sama dengan 2 ya. Nah, begitu ya nak penjelasan dari Bu Yuyun. Setelah ini kalian mengerjakan soal yang Ibu share di GCR ya, Google Classroom. Setelah itu dijawab di buku tulis, soalnya ditulis lalu difoto dan dikirim ke GCR-nya lagi ya nak ya. Oke, sekian penjelasan dari Bu Yuyun.
Kurang lebihnya mohon maaf ya nak ya. Jangan lupa untuk semangat baca doa, kemudian belajar yang giat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.